Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila, saya mahasiswi Fakultas Farmasi dan Sains Angka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan antibodi poliklonal dan monoklonal untuk COVID-19. COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kita mau tahu nih apa sih antibodi poliklonal dan monoklonal? Antibodi poliklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi poliklonal yaitu usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen atau lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji, dan jenis hewan uji ini bervariasi, bisa menggunakan ayam, tikus, kelinci, dan lain sebagainya. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dengan pengambilan serum darah yang secara periodik. Ada kelebihan dan kekurangan antibodi poliklonal. Pertama, kelebihannya itu relatif lebih murah, cepat, dan lebih mudah. Kemudian hewan uji yang digunakan jenisnya bervariasi seperti ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, dan juga kuda. Kekurangannya itu apa? Kekurangan spesifik. Dia itu kurang spesifik karena antibodinya itu dengan berbagai jenis antigen atau binding site dan harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Untuk teknik imunokimia juga sering timbul reaksi silang atau cross reaction. Dan masuk nih kita ke antibodi monoklonal. Apa sih antibodi monoklonal itu? Antibodi monoklonal yaitu kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi monoklonal yaitu usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma cells. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang produksi antibodi dengan sel kanker atau sel myeloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel B dan sel kanker secara in vitro disebut juga dengan hibridoma. Nah, kelebihan dan kekurangan antibodi monoklonal itu untuk kelebihannya dia itu lebih spesifik atau antibodi dengan satu jenis antigen atau binding site. Terus dapat digunakan secara langsung dengan syarat tes dan dengan teknik imunokimia lebih baik hasilnya. Untuk kekurangannya itu relatif lebih lama atau memakan keturunan dan juga agak cukup mahal. Dan harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena campur dengan antibodi jenis lain, dan hewan uji yang digunakan terbatas. Beda dengan poliklonal tadi, kalau poliklonal harus hewan uji lebih banyak, dan dia bedanya kalau untuk monoklonal lebih spesifik. Nah, pemanfaatannya antibodi untuk monoklonal untuk COVID-19. Jadi terapi antibodi monoklonal itu bisa digunakan untuk COVID dan merupakan pengobatan terbaru untuk pasien terkonfirmasi COVID-19. Penggunaannya dikhususkan bagi pasien COVID-19 dengan dari gejala ringan atau sedang. Obat yang digunakan dalam terapi antibodi monoklonal ini sudah ada di Indonesia dan dikenal juga dengan nama Regdanvimab. Antibodi monoklonal juga termasuk dalam terapi yang direkomendasikan dalam pedoman tata laksana COVID-19 di Indonesia. Nah, terapi antibodi monoklonal merupakan protein buatan yang mengikuti atau menjadi sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. Makanya bisa digunakan untuk menangani atau terapi dari COVID-19. Nah, Regdanvimab itu merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Jadi setelah penyintas COVID-19 itu pasti melakukan antibodi ini. Antibodi itu, sel darah putih itu akan yang digunakan. Dan melalui screening, Regdanvimab menunjukkan potensi paling tinggi dalam menetralisir virus SARS-CoV-2. Nah, terapi antibodi monoklonal khususnya dengan menggunakan Regdanvimab sudah dilakukan di beberapa benua dan negara dunia seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jordan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, serta Korea Selatan. Di Indonesia sendiri pun telah tersedia dengan merek Regkirona. Penggunaannya sudah setuju oleh Badan POM untuk terapi antibodi monoklonal pasien COVID-19. Nah, mekanisme kerjanya
Itu seperti apa? Nah, serial levimab ini menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh supaya virus COVID-19 tidak terikat dengan sel tubuh kita. Dengan mencegahnya masuknya virus menginfeksi sel, levimab dapat menyebabkan terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala. Jadi lebih cepat pemulihannya dibanding dengan tanpa terapi dari antibodi monoklonal ini. Kemudian obat ini diberikan pada pasien dewasa dengan dosis tunggal 40 mg per kilogram melalui intravena atau infus yang dicampur dengan cairan NaCl 0,9%. Oleh karena itu, pemberian juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berkualifikasi dan tidak sembarangan. Jadi harus dilakukan juga di rumah sakit. Levimab termasuk dalam obat early stage treatment, sehingga harus diberikan segera mungkin setelah pasien menerima diagnosis, tidak lebih dari 7 hari setelah timbulnya gejala. Nah, pemberian pada pasien COVID-19 ini hanya untuk yang dewasa dan yang tidak membutuhkan terapi oksigen. Nah, obat ini juga tidak dapat diberikan kepada pasien yang dengan gejala berat dan pasien berisiko tinggi. Contohnya apa sih pasien-pasien berisiko tinggi? Yaitu seperti pasien usia lanjut, obesitas, memiliki penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit paru kronis termasuk asma, DM tipe 1 dan tipe 2, memiliki penyakit ginjal kronis termasuk pasien dialisis, memiliki penyakit hati kronis dan imunosupresi. Berdasarkan menurut dokter ya, seperti terapi kanker, transplantasi sum tulang belakang dan organ, imunodefisiensi, HIV atau AIDS, dan sickle cell anemia, thalassemia, dan penggunaan obat imunosupresan jangka panjang. Nah, ternyata ada efek samping dari terapi monoklonal tersebut. Ya, semua obat juga mempunyai efek samping ya. Jadi hingga saat ini, tapi pemberian obat itu masih terus diuji, dievaluasi. Namun efek samping yang paling sering dilaporkan adalah hipertrigliseridemia, sekitar 2,8% ya, atau kadar trigliserid yang terlalu tinggi dalam tubuh. Meskipun tidak umum, namun beberapa reaksi yang mungkin timbul setelah pemberian levimab melalui infus diantaranya adalah demam, sesak napas, menggigil, mual, sakit kepala, bronkospasme, hipotensi, angioedema, irritasi tenggorokan, ruam, termasuk urtikaria, pruritus, mialgia, dan pusing. Apabila muncul reaksi seperti ini, ahli kesehatan Anda atau dokter pasti akan menemukan untuk memperlambat atau memberikan infus dan memberikan perawatan suportif lainnya. Nah, begitulah penjelasan dari saya tentang pemanfaatan terapi antibodi poliklonal dan monoklonal. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.